Realitas Ibrahim, bagian 8. Makom Ibrahim, tempat diamnya jiwa yang sudah selesai dengan dunia. Banyak orang mengenal makam Ibrahim sebagai tempat fisik di dekat Ka'bah, ruang suci yang dijaga dan diziarahi jutaan manusia. Tapi dalam narasi ini, yang dimaksud bukanlah makam sebagai lokasi jasad atau pusara, melainkan makom, sebuah tingkat atau kedudukan batiniah dalam kesadaran manusia. Makom Ibrahim adalah kondisi jiwa yang telah mencapai kematangan ruhani tertinggi. Jiwa yang telah selesai dengan dunia. Ia tidak lagi tersulut oleh api dunia, tidak terguncang oleh pujian atau caci, tidak dikendalikan oleh ketakutan atau hasrat. Ia telah tenang, telah jernih, telah damai. Makom Ibrahim bukan tempat yang bisa ditempuh dengan langkah kaki, melainkan dengan langkah hati. Ia tidak dapat dicapai dengan tiket penerbangan, tetapi hanya dengan ketulusan yang panjang. Ini bukan tentang menziarahi batu, tapi menziarahi diri. Menemukan ruang sunyi di dalam batin yang tidak lagi bergantung pada validasi luar. Seperti Ibrahim yang dilempar ke dalam kobaran api namun tidak terbakar, jiwa yang telah sampai pada makom ini adalah jiwa yang telah memadamkan semua bentuk api dalam dirinya. Api amarah, api syahwat, api iri hati, api ketakutan. Di kota besar, seorang pria bernama Haris adalah gambaran dari makom itu. Bekerja sebagai manajer senior, ia kerap dipuji atas kinerjanya, namun juga dijatuhkan oleh fitnah dari rekan-rekannya. Saat difitnah, ia tidak melawan. Saat dijatuhkan, ia tidak membalas. Ketika haknya diambil, ia tidak mengutuk. Haris memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, kebenaran tidak butuh keributan untuk menang. Ia berkata pelan, "Jika saya sibuk marah, saya kehilangan ketenangan. Tapi jika saya sibuk tenang, saya tidak kehilangan apa-apa." Beberapa bulan kemudian, fitnah itu terbongkar. Ia dibersihkan, bahkan ditawari posisi lebih tinggi. Tapi Haris menolaknya. Ia tidak butuh jabatan untuk merasa berharga. Sebab harga dirinya tidak lagi diletakkan di atas pangkat, tapi di dalam ketulusan. Makom Ibrahim adalah makom orang-orang yang tidak membalas dunia dengan dunia. Mereka tidak menjawab luka dengan luka, tidak mengangkat suara demi merasa didengar, tidak berlomba tampil agar dianggap. Ia adalah mereka yang telah jatuh berkali-kali, tapi tidak menjadi pahit. Mereka yang diuji berkali-kali, tapi tetap jernih. Mereka yang kehilangan banyak hal, tapi tetap punya ruang untuk memaafkan. Karena bagi mereka, berdamai lebih utama daripada menang. Ada seorang lelaki tua bernama Pak Karyo yang tinggal di pinggir kota. Ia adalah pensiunan guru SD yang kini hidup sendirian di rumah kecil yang bersih dan tenang. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Pak Karyo selalu datang lebih dulu ke sekolah. Ia membuka pagar, menyapu halaman, menyiram bunga, dan membetulkan bangku-bangku yang miring. Tak ada yang menyuruh. Tak ada yang menggaji, tapi beliau melakukannya dengan hati yang ringan. Kalau pagi masih sepi, menyapu itu rasanya seperti berdamai dengan dunia. Begitu katanya saat ditanya. Suatu hari, seorang wali murid kehilangan handphone dan menuduh Pak Karyo mengambilnya. Kabar itu cepat menyebar. Ada yang mulai berbisik-bisik, ada yang tak lagi menyapa. Beberapa guru pun jadi menjaga jarak. Tapi Pak Karyo tidak marah. Ia tidak membela diri dengan kata-kata yang keras. Ia tetap datang ke sekolah, tetap menyapu, tetap menyiram bunga. Wajahnya tenang. Senyumnya tidak berubah. Suatu pagi, seorang anak kelas 3 mendekatinya. Namanya Bima. Ia menatap Pak Karyo dengan wajah penasaran dan bertanya pelan, "Kakek," katanya kakek dituduh ambil handphone. Kakek enggak sedih, enggak marah.
Pak Karyo menoleh dan tersenyum lembut. Ia jongkok agar sejajar dengan mata Bima, lalu berkata pelan dan jelas, "Bima sayang, kalau kita tahu kita tidak salah, kita tidak perlu buru-buru marah. Kadang orang bisa salah paham. Kalau kakek ikut marah, hati kakek jadi gelisah. Tapi kalau kakek tetap tenang, hati kakek jadi sejuk dan damai. Kakek lebih suka hati yang damai, supaya pikiran tetap jernih." Bima mengangguk pelan, seolah memahami. "Jadi sabar itu penting ya, Kek?" tanya Bima lagi. Pak Karyo tersenyum lebih lebar. "Betul sekali. Sabar itu seperti angin sepoi yang menenangkan. Kalau ada yang bicara tidak enak, kita balas dengan sabar, nanti yang panas bisa berubah jadi tenang." Beberapa minggu kemudian, handphone yang hilang itu ditemukan di bawah jok motor wali murid yang menuduh. Semua orang akhirnya tahu kebenarannya. Mereka datang menemui Pak Karyo, meminta maaf. Tapi Pak Karyo tidak meminta ganti rugi, tidak juga meminta penjelasan panjang. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Yang penting hati saya tetap damai, itu sudah cukup." Dan sejak saat itu, banyak anak-anak yang mulai mengikuti cara Pak Karyo. Mereka jadi lebih lembut saat bicara. Mereka belajar bahwa ketenangan bukan berarti lemah, tapi justru tanda hati yang kuat. Karena dari kakek tua yang menyapu halaman tanpa diminta itu, mereka belajar bahwa keteladanan sejati bukan dari ucapan yang banyak, tapi dari sikap yang sabar dan hati yang damai. Itulah Makom Ibrahim. Keadaan batin yang sudah selesai dengan dunia, bukan karena putus asa, tapi karena telah cukup. Makom Ibrahim adalah tempat diamnya jiwa yang tak lagi bereaksi spontan. Ia tidak marah ketika tidak dihormati. Ia tidak sombong ketika dipuji. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa yang sejati tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia tetap lembut meski disakiti. Ia tetap kuat meski sendiri. Ia hadir bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani. Bukan untuk dikenal, tapi untuk menyala. Karena cahaya tidak perlu diberi panggung. Ia cukup menyinari. Dan orang-orang seperti ini tidak perlu bicara keras agar didengar. Karena ketenangannya sendiri telah menjadi bahasa. Ketulusannya telah menjadi bahasa. Ia tidak merasa harus mengalahkan siapapun, karena yang ia kalahkan adalah dirinya sendiri. Ego, ambisi, ketakutan, dan amarah. Di kantor, seorang karyawan bernama Nia mengalami hal serupa. Ia difitnah oleh koleganya yang ingin naik jabatan. Nia tidak membalas. Ia bahkan tetap menyapa mereka yang menyakiti. Ketika temannya bertanya, "Kenapa kamu tidak melawan?" Nia menjawab, "Karena saya tidak sedang berperang." Ia tahu bahwa kebaikan tidak selalu dilihat, tapi selalu berdampak. Ia tahu bahwa Tuhan tidak butuh drama untuk menyampaikan kebenaran. Maka ia hanya menunduk, bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, pimpinan tertinggi menemukan kebenaran dan mengangkat Nia. Tapi saat semua orang bersorak, Nia hanya tersenyum. Dalam batinnya, ia tahu, yang ia menangkan bukan jabatan, tapi ketenangan. Makom Ibrahim bukan tempat untuk orang yang ingin dilihat, tapi untuk mereka yang ingin selesai. Bukan selesai dalam artian menyerah, tapi selesai dari keterikatan. Selesai dari keinginan untuk disukai. Selesai dari kebutuhan untuk dibenarkan. Selesai dari ambisi untuk menang atas sesama. Orang yang berada di makom ini tidak akan mudah tersinggung. Tidak akan cepat marah. Tidak akan ikut berlari hanya karena dunia berteriak. Ia memilih berjalan. Ia memilih hening. Ia memilih sadar. Banyak orang hari ini sibuk membangun citra suci. Tapi Ibrahim tidak membangun citra. Ia membangun kesadaran. Banyak orang sibuk menunjukkan hafalan,
Tapi Ibrahim tidak berlomba hafal. Ia bertanya, ia mencari, ia merenung. Ia tidak takut untuk ragu. Ia tidak takut untuk berbeda. Karena bagi Ibrahim, keraguan yang jujur lebih mulia daripada keyakinan palsu yang diwarisi tanpa tanya. Dan dari situlah ia naik, dari manusia biasa, menjadi kekasih Tuhan. Kita bisa belajar dari Ibrahim, tapi bukan hanya dalam bentuk nama. Bukan hanya dalam bentuk narasi anak-anak, tapi dalam bentuk kualitas. Dalam bentuk makom yang hidup dalam perilaku kita. Dalam diam kita yang tidak membalas. Dalam maaf kita yang tidak diumumkan. Dalam sabar kita yang tidak dimanipulasi. Dalam jujur kita yang tidak ditukar dengan kenyamanan. Itulah makom Ibrahim. Dan ketika seseorang telah mencapai makom itu, maka Tuhan sendiri yang akan menjaganya dari dalam. Seperti Ibrahim di dalam api, tidak terbakar. Seperti pohon di tengah badai, tidak tumbang. Seperti hati yang tidak bisa disentuh oleh dunia, karena telah pulang ke Tuhan. Makom Ibrahim bukan tempat untuk berbaring, tapi tempat untuk berdiri tegak. Dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam kasih yang melampaui logika. Dan ketika jiwa telah sampai di sana, ia tidak akan bicara lagi tentang Tuhan. Karena ia telah menjadi wajah dari Tuhan itu sendiri. Pemaaf, penyayang, dan tidak mudah terguncang.